Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Wargi Bandung, seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir nih narasumbernya, langsung saja kita sapa. Bapak Sampurasun. Damang Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Bandung yang saya hormati, kami dari Kelurahan Cisaranten Wetan, kami sebagai lurah Cisaranten Wetan, nama saya itu Muslim Nurdin. Bapak ya. Muslim, Iya, baik. sarjana sosial ya. Baik, Bapak sudah berapa lama nih menjabat sebagai lurah di sini? Saya menjabat lurah di kelurahan ini, Cisaranten ini saya 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Baru 1 tahun. Ya. Masih baru ya Pak ya? Ya, baru. Baik. Ya, Bapak mohon nih kiranya bisa dijelaskan dulu nih Pak profil dari Kelurahan Cisaranten Wetannya. Untuk profil Kelurahan Cisaranten Wetan ya, luas tanah itu kurang lebih 90 hektar. Nah, terus terdiri dari berbatasan kita. Kita berbatasan sebelah selatan kita dengan Kelurahan Babakan Penghulu. Terus ke utara kita dengan Bina Harapan. Ke sebelah timurnya kita dengan Kelurahan Pakamitan. Sebelah barat kita dengan Cisaranten Kulon. Terus untuk jumlah RT ya. Betul. Jumlah RT kita ada 29 dan RW kita punya 7 RW. Kalau jumlah penduduk kita emang sedikit ya. Emang lihat dari kondisinya kita jumlah penduduk itu 5.525 jiwa. Iya. Dan rata-rata mata pencahariannya apa Pak dari Kalau ngelihat mata pencaharian, kalau di sini ini kan kalangannya kan bukan pemukiman komplek ya. Jadi di sini itu kebanyakan wira swasta. Dan ada juga yang kita tani gitu karena di sini kan masih ada ini apa lahan. Iya, masih banyak lahan persawahan, Pak ya, persawahan atau mungkin perkebunan barangkali ya Pak. Baik. Bapak, pada podcast kali ini kita akan membahas KBR nih Pak atau Kampung Bebas Rentenir. Betul. Nah, bagaimana Pak awalnya Cisaranten Wetan ini bisa menjadi Kampung Bebas Rentenir? Jadi awal mulanya kami itu ya ada laporan-laporan lah ya selama kita rapat dengan koordinasi dengan rapat RT dan RW ya Kelurahan Cisaranten Wetan. Jadi kita itu mendapat ada keluhan dari RW itu kan kalau yang namanya yang bersangkutan mah tidak akan lapor atau ya. Betul. Kalau masalah itu mah tidak akan lapor. Iya. Jadi ada ini lapor dari RW. Jadi ini gimana caranya untuk bukan menghadang ya supaya ini rentenir ini tuh tidak berkembang gitu. Ya alhamdulillah sesudah kita itu udah rembuk dengan RW, kebetulan di tahun 2023 kami itu mengusulkan ke Musrembang. Musrembang ya alhamdulillah diakomodir di tahun ini, di tahun 2024 diakomodir oleh Dinas KUKM, Koperasi Bandung. Iya. Dengan langkah-langkah kita berkoordinasi, ya alhamdulillah sesudah itu kita dibentuk ada tim satgas, bukan tim satgas, pendamping, pendamping untuk
peserta KBR. Ya alhamdulillah kita udah terbentuk anggota KBR itu kita udah ada 40 orang. Sementara ini kita 40 orang dulu dengan berkoordinasi terus dengan Dinas KUKM. Ya alhamdulillah untuk hari ini juga kita lagi ada pembinaan dan sosialisasi anggota yang 40 orang itu. 40 orang. Ya, baik. gitu, alhamdulillah. Jadi kita terus aja berangsur-angsur gitulah supaya Baik, berarti anggota 40 orang itu bisa dikatakan itu Satgas atau belum, Bapak? Nah, kalau untuk Satgas, itu kan kita adanya di Kota Bandung ya. Betul. Nah, tadi jadi dari pendamping yang ada di kita itu, kebetulan dia pendampingnya itu Ketua LPM, Lembaga Pemasyarakatan ya, yang ada di Kelurahan Wetan. Itu ntar kita berkoordinasi terus. Nah, dari anggota itu. Jadi anggota yang 40 orang ini itu kan dari RW 1 sampai ke 7. Nah, jadi semuanya itu. Jadi ntar dia tahu yang namanya perkembangan di lapangan itu seperti si A terjerat sama ini. Jadi dia tahu. Nah, baru ntar dikumpulkan di sini, didata apa gimana kan gitu. Baik. Lalu Pak, dari anggota 40 orang ini sejak kapan Pak terbentuknya? Terbentuknya kita itu dari Januari. Dari Januari tahun ini? Tahun ini. Terbentuknya jadi memang dari berbagai RT ya Pak? Iya. Berbagai RT di kelurahan. Yang RT 29 RT itu ya, dan dari 7 RW. Baik. Lalu Pak, sampai sekarang nih Pak, dari anggota 40 orang itu sudah menangani berapa kasus Pak? Nah, apakah ada kendala atau bagaimana penyelesaiannya? Ya, untuk masalah kasus, kan kalau yang namanya kasus itu kan kadang-kadang yang namanya yang orang itu yang mempunyai kasus, dia itu kan tertutup, Mbak. Betul. Tertutup. Jadi kami ini dengan tujuannya KBR ini, kami itu dari 40 orang itu sementara ini gitu ya, itu untuk membangun dan mensosialisasikan dari pihak kelurahan dan pendamping dan dari KUKM kita untuk diarahkan ke koperasi. Gitu, ke koperasi. Jadi jangan sampai terus-terusan aja lah seperti dengan penjual Bang Emo gitu. Tujuannya ke sana gitu. Dan entar juga itu untuk meningkatkan masyarakat untuk larinya ke UMKM. Betul. Nah, karena dari Dinas KUKM juga terus dengan kita itu melakukan pelatihan-pelatihan seperti apa sih yang bisa bermanfaat seperti memproduksi kacang gitu ya. Seperti kalau dari limbah plastik ya, dari bungkus kopi itu bisa menjadi karpet. Iya, atau buah tangan yang lainnya ya, Pak tangan ya. Yang lain, Baik. Berarti memang untuk solusinya juga salah satunya memang ada pelatihan-pelatihan seperti pembuatan UMKM atau ada edukasi yang lain ya Pak ya. Baik. Nah Bapak, kalau sosialisasi nih atau edukasi kepada masyarakat itu bagaimana Pak? Apakah ada upaya-upaya selain yang pelatihan UMKM itu atau bagaimana? Untuk upaya emang sebelumnya kita juga dari tahun 2023 sebelum kita mengusulkan ke Musrembang, kita melaksanakan edukasi, pendekatan ya. Terutama kita dengan rapat koordinasi dengan RT RW dulu. Kadang-kadang kan kalau yang namanya kalau udah yang terjadi gitu kan dia juga kan ke RT itu dia malu kan lapor. Sesudah ada kejadian, udah ya kami alhamdulillah bekerja sama dengan Satgas Kota Bandung. Jadi Satgas Kota Bandung itu dia mediasi untuk membereskan permasalahan yang terjadi. Karena dari Satgas Kota Bandung juga itu kan ada bantuan hukumnya. Gitu. Baik, jadi sampai saat ini masalah-masalah yang ada atau itu sudah ada solusi dan terselesaikan ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Dan mungkin dari pemerintahan Cisaranten Wetan juga di sini cukup tanggap juga nih dalam menangani kasus KBR ini atau rentenir ini ya Pak ya. Baik. Nah Bapak, lalu untuk target nih Pak, kapan Cisaranten Wetan ini bisa menjadi kampung yang benar-benar bersih nih Pak, anti rentenir? Apakah ada target?
kami ya sebetulnya di dalam waktu 2023 kami kan musrembang. Ya kita ya alhamdulillah ya di tahun ini kita diakomodir ya. Ya kita kan sih punya target sih 5 tahun sih. Iya. Karena sesuai dengan RPJMD Kota Bandung ya, 5 tahun. Pinginnya sih tahun 2029 itu emang udah bersih lah gitu. Yang namanya rentenir masuk ke wilayah Kelurahan Cisrantan Wetan. Baik, berarti memang dari kasus-kasus rentenir ini banyak yang melaporkan juga ya Pak. Betul. Ya, dari warga sekitar atau di daerah sini ya. Tapi Pak, ada nggak sih kendala yang wah ini benar-benar sulit atau mungkin solusinya belum ditemukan? Itu ada contohnya nggak Pak? Contohnya ya banyak lah kan gitu ya. Contohnya kan gini, contoh dari kewilayahan dari RW-nya sendiri ya. Kadang-kadang kan kesulitannya kan gini, kalau orang yang udah berhubungan begitu, dia itu kan kadang contohnya yang kontrak nih ya. Iya. Contohnya yang kontrak. Kalau kontrak itu kan ngelihat dari data kependudukan itu kan dia itu kan bukan data pendudukan Kelurahan Cisrantan Wetan, nah. Bisa aja dia datang dari mana, cuma melaporkan aja ke RT dia dari mana. Jadi kesulitannya itu pas dia ada yang nagih gitu. Sedangkan RT dan RW tidak tahu apa-apa, langsung aja dia dari petugas sentral itu ke RT dan RW. Itu dah yang untuk kendalanya selama ini. Ya makanya dengan terbentuknya KBR ini itu untuk seperti ada yang penagih yang ya datang ke ini ke RT ke RW, itu kan tugasnya itu anggota itu begitu. Untuk jadi entar dari emang di kita itu kan di tiap RW itu ini kan berbencar Pak. Iya. Dari 40 orang yang sementara itu berbencar. Jadi dia contohnya dari RT dan RW dia kesulitan apa gimana? Ntar dia kan yang menjelaskan. Nah, melalui kita kerjasama dan minta bantuan ke Satgas Kota Bandung. Iya. Gitu. Baik. Lalu Pak, kembali lagi nih kepada yang anggota 40 orang itu. Itu memang seperti ada rekrutmennya atau memang mereka mengusungkan diri atau mencalonkan diri nih Pak untuk saya pengen nih jadi anggota. Betul, jadi anggota atau jadi relawan misalkan bahasanya. Itu bagaimana Pak? Jadi kita merekrutnya kan gini, kita ini kan memberikan surat edaran ya kepada RW ya dari 157. Ya, jadi sifatnya ini kita sementara itu kan tidak ada paksaan. Iya. Karena cuman di dalam untuk dia merangsang dia itu supaya masuk anggota. Iya. Karena kami kan ada program KUKM itu, UKM ya, UKM. Jadi ntar yang larinya tadi itu teh yang namanya pelatihan jadi solusi yang lainnya gitu. Baik, berarti mungkin itu seperti ada agenda rutin ya Pak ya untuk pelatihannya sendiri. Alhamdulillah untuk pelatihan itu kita dalam 1 bulan itu 2 kali. 1 bulan 2 kali dilaksanakan pelatihannya. Iya. Itu bertempatnya di mana Pak? Bertempatnya selama ini kita di fokus dulu sementara di sini di kelurahan. Tapi dari pendamping ya itu KBR yang dari ketua LPM kita itu nggak mesti di sini aja karena kita udah bikin jadwal seperti ntar di Buruan Sae, di Buruan Sae ya, terus di lapangan itu dekat lapangan ada kan sekretariat LPM. Ya mungkin untuk selanjutnya kita bisa di RW. Betul. RW. Ya jadi nguriling ya Pak ya nguriling orang Sunda. Nguriling jadi ada ajang silaturahminya juga ya Pak antar warga atau mungkin bisa makan-makan atau buat terang gitu barangkali jadi mempererat ya antar warga di sini. Baik. Bapak terakhir nih tips atau imbauan Pak untuk warga agar bisa terhindar dari jeratan rentenir bagaimana Bapak? Jadi untuk warga ya himbauannya kami terus nggak putus-putus. Kami itu selama ini kan kita rutin di sini melaksanakan rapat koordinasi dengan RT dan RW. Dan untuk seperti anggota KBR dan saya juga terus-terusan dengan pendamping kita selama ini barusan juga kegiatan di sini ya kita udah ini kan dengan pendamping supaya
yang namanya himbauan Iya. kepada masyarakat itu terus-terusan kita diingat. Kita nggak perlu bosan-bosan sih Betul. kalau masalah itu. Terus himbauan itu kita banyak seperti dimasuk ke lokasi kita bikin pamflet, dilarang masuk gitu. Ada pamfletnya ya Pak? Iya, ya? pamflet. Itu di setiap RW atau bagaimana? Kami sementara ini kita di satu RW Di dulu, satu RW dulu. tapi ya bukan emang itu suatu kendala ya bagi kami gitu. Kalau pasang tetap, nah, jadi itu mah dikip aja oleh kami juga, tapi tetap kita terus dari kelurahan mendamping koordinasi terus dengan KUKM dan anggota. Mungkin gitu aja. Baik. Semoga di 5 tahun ke depan atau mungkin di tahun-tahun secepatnya, tahun yang akan datang bisa segera terselesaikan ya Pak ya. Mudah-mudahan masalah ini. saya sih optimis ya. Optimis. Ya jangan sampai ke 2 tahun lah. Iya, kalau bisa secepatnya ya Pak Secepatnya ya. tahun ini gitu ya, di akhir tahun ini karena kita itu bekerjasama dengan KUKM. Betul. Tahun ini itu kita udah ada solusinya lah. Betul. Yang baik. Iya, karena dari pemerintah setempat juga sudah ada solusinya, sudah ada pelatihan, ya Iya. seperti itu, ada agenda rutin juga ya Pak ya. Jadi mungkin bisa secepatnya terrealisasi agar Cisaranten Wetan bisa bebas ya Pak dari rentenir dan lain Rentenir. sebagainya. Baik, Bapak terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi informasi bersama Iya. kami, udah sharing-sharing juga. Semoga apa yang dijalankan lancar dan secepatnya terselesaikan. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Ya, wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.